Shalom buat seluruh anak Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Saat ini kita akan mempersiapkan renungan untuk ibadah KAKR di GBKP. Pada kesempatan ini, buat seluruh pelayan KKR, begitu juga dengan adik-adik kami yang mau bergabung untuk dapat merenungkan firman ini. Mari kita meminta kekuatan dalam pertolongan Tuhan, agar senantiasa waktu dan kemampuan kita Tuhan izinkan dan Tuhan berkarya atas diri kita, dan hikmat surgawi yang akan menguasai pikiran dan hati kita untuk dapat merenungkan firman ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, di kebaktian Minggu KAKR GBKP minggu ini, di tanggal 12 Februari 2023. Engkau hadir Tuhan melawat kami. Engkau hadir Tuhan menguduskan hidup kami, memberi hikmat kepada kami, agar firman ini dapat dijadikan sebagai pedoman, khususnya bagi seluruh pelayan KKR, begitu juga siapapun yang akan bergabung di channel YouTube kami ini, dicerahkan oleh kuasa dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berserah kepadamu. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang menjadi renungan di minggu ini, mulai dari kelas batita, balita, anak kecil, dan anak tanggung. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 25, ayat 14 sampai dengan 30. Tentunya firman ini saya harapkan agar kita berperan aktif untuk mendengar dan membaca firman ini. Saya akan meminta kepada saudara-saudara yang ada di rumah untuk membacanya dari tempat masing-masing. Jadi saya anggap selesai membaca firman ini dan saya akan menerangkan beberapa pointer yang penting untuk dapat kita jabarkan di ibadah KAKR di GBKP. Saudara-saudara, dengan tema talenta. Kalau kita melihat apa yang disampaikan di dalam Matius pasal 25, terkhusus ayat 14 sampai dengan 30. Satu hal yang Tuhan izinkan bagi setiap orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang yang memiliki kualitas yang baik. Kualitas yang baik itu bukan hanya ditunjukkan dari segi intelektualitas, tapi dari segi sikap hidup kita seutuhnya. Yang namanya itu sikap hidup, saudara-saudara, tentu itu tidak terlepas dari pola pikir kita, cara kita berbicara, menempatkan hati kita, mengelola hati dan pikiran, dan seluruh kehidupan kita. Akan tergambar dan terlihat bagaimana orang-orang yang akan mendapatkan warisan kerajaan sorga dan masuk ke dalam kerajaan sorga itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam perumpamaan ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan mengenai kerajaan sorga, ibarat seperti apa yang diumpamakan di dalam perumpamaan ini. Satu hal, saudara-saudaraku, kenapa Tuhan memberikan ataupun mempercayakan talenta itu kepada manusia? Salah satunya harus kita pahami adalah karena Tuhan memiliki tujuan. Setiap apapun yang kita terima dari pemberian Tuhan, itu adalah memiliki tujuan tersendiri, sebagaimana apa tujuan Allah mempercayakan talenta itu kepada manusia. Tujuannya di sini adalah agar kita dapat berkarya, agar manusia itu dapat berbuat, berusaha, berjerih lelah, berjuang bagi Tuhan. Jadi ketika kita berbicara tentang talenta, bukan berarti manusia itu hanya duduk diam saja menerima ataupun nerimo apa yang diberikan oleh Tuhan, tanpa ada perjuangan, tanpa ada kerja keras. Artinya saudara-saudara, talenta yang dipercayakan Tuhan kepada kita, agar kita sebagai orang penerima talenta itu bertanggung jawab dan kita bisa mengelola apa yang Dia berikan melalui talenta itu. Perikop kita mengatakan, Sang Tuan
memberikan kepada hamba 1 talenta. Sang tuan memberikan 2 talenta kepada hambanya. Dan yang ketiga, sang tuan memberikan 5 talenta. Mungkin timbul dalam pikiran kita, kenapa tidak sama? Padahal Tuhan katakan di mata Tuhan manusia itu sama. Benar, saudara. Benar, saudara-saudaraku. Di mata Tuhan setiap manusia sama untuk menerima kasih dan perbuatan Tuhan. Tapi masalah kemampuan, manusia itu tidak sama kemampuan kita untuk mengelola pemberian Tuhan bagi kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan memberikan 1 talenta, bukan berarti dia pilih kasih. Ketika Tuhan memberikan 2 talenta, bukan berarti dia merasa yang 2 talenta itu lebih hebat daripada yang 1 talenta. Yang 5 talenta bukan berarti ketika perbedaan talenta itu dia berikan kepada hambanya, menunjukkan bahwa Tuhan pilih kasih. Tapi karena Tuhan mengasihi umatnya, karena Tuhan itu mengasihi hambanya, sehingga dia tidak memaksakan kepada yang 1 talenta untuk bisa mengelola 5 talenta. Walaupun berbeda jumlah talenta yang dia berikan, yang Tuhan minta di sini adalah pertanggungjawaban ketika menerima pemberian Tuhan. Kenapa mesti perlu pertanggungjawaban, saudara-saudara dan adik-adik kami yang ikut merenungkan firman ini? Kalau kita lihat bagaimana Tuhan memberikan kepada 1 talenta, kepada hambanya yang menerima 1 talenta. Tentu yang direspon daripada penerima 1 talenta itu adalah dia memikirkan bagaimana kekejaman sang empunya ataupun pemberi talenta itu kepada dia. Sehingga yang dia tanamkan di dalam dirinya adalah takut dan tidak berani. Sehingga dia mengambil kesimpulan nanti ketika talenta ini akan dibutuhkan pertanggungjawaban daripada penerima talenta itu. Daripada ini nanti aku takut tidak bisa kupergunakan. Ketakutan itu membelenggu hidupnya, dia simpan dan dia tidak pakai dan dia tidak kembangkan dan dia tidak gubris lagi sampai Tuhan itu datang kepadanya. Saudaraku, bisa kita bayangkan ketika kita mempercayakan kepada orang lain satu pemberian dan pemberian kita itu bisa bermakna dan bermanfaat bagi dia, tapi dia tidak melakukan apa-apapun. Tentu kita sebagai pemberi kepada orang tersebut pasti merasa kecewa. Demikianlah sang tuan ketika dia datang kembali untuk melihat dan menagih apa yang dilakukan kepada hamba-hamba yang dipercayakan untuk menerima talenta. Tapi kepada yang 1 talenta, apa yang dia berikan responnya kepada pemberi talenta itu tuannya, dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan dia memberikan klaim kepada tuan yang memberi talenta itu. Dia tuan yang kejam. Sehingga dia takut dia sembunyikan talenta itu dan tidak berkembang dan dikembalikan tetap 1 kepada tuannya. Akhirnya saudaraku, apa yang terjadi? Sang pemilik daripada pemberi, akhirnya saudaraku, apa yang terjadi? Tuan itu marah sekali. Karena apa? Yang dia percayakan di sini tidak berbuat apa-apa. Karena ketakutan membelenggu jiwanya. Dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak menghargai sang pemberi talenta itu. Dan yang kedua, saudaraku, bisa kita lihat. Yang kedua tentunya bertanggung jawab. Dia berani dan mengelola pemberian daripada tuannya. 2 menjadi 4. Berarti ada perkembangan yang dia tunjukkan di dalam dirinya dan bagi tuan sang pemberi talenta itu. Artinya tanggung jawab itu dia berani menghadapi segala risiko untuk dapat mengembangkan sebuah kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tanggapan Tuhan itu ketika dia datang untuk menagih kembali, apa yang terjadi bagi penerima 2 talenta. Dia sangat bahagia, sangat senang sekali. Dan dia memberikan suatu tempat yang memberikan kesenangan tinggal bersama Tuhan tersebut. Dan yang ketiga, saudaraku, demikian juga.
Yang 5 tadi menjadi 10 talenta. Artinya sama dengan nilainya dengan yang nomor 2. Pertanggungjawaban itu dan keberanian dan kegigihan untuk mengelola tetap memiliki satu dasar yang kuat untuk dikembangkan oleh sang penerima talenta tersebut. Artinya dari perumpamaan ini, yang 2 talenta dan yang 5 talenta, kita melihat bagaimana Tuhan menghargai orang yang berkarya. Bagaimana Tuhan menghargai orang yang bekerja keras. Bagaimana Tuhan menghargai orang yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang diberikan kepadanya. Dan orang seperti inilah Tuhan jawab, engkau akan bersenang-senang bersamaku. Orang seperti inilah yang layak penghuni kerajaan sorga itu. Tapi orang yang penakut, tidak berani berbuat apapun, takut menghadapi resiko, tidak melakukan apa-apa, tidak layak penghuni kerajaan sorga. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh pesan firman ini, saudara dan saya pasti ada yang Tuhan titipkan talenta bagi diri kita. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Perbedaan itu tidak masalah di sini. Yang menjadi masalah adalah apakah kita mau bekerja keras, memberikan, mengembangkan apa yang kita mampu lakukan untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita paham kalau kita memiliki talenta? Tentu dengan memakainya, mengasahnya, menerapkannya dalam kehidupan kita. Semakin sering kita mengasah kemampuan kita, semakin nyata kemampuan apa yang kita miliki. Tapi bagaimana mungkin saudaraku seperti yang 1 talenta? Dia tahu apa potensi yang dia miliki. Dia tahu apa kelebihan yang dia miliki dalam jiwanya, dalam hidupnya. Kalau sekalipun dia tidak pernah mau memberi diri, mau melakukan satu hal, mengasah dirinya, mengasah pikirannya, mengasah kemampuannya untuk dapat melakukan satu yang baik di mata Tuhan dalam kehidupannya. Kita paham kita memiliki kemampuan karena kita selalu memakai kemampuan kita itu. Kita dapat memahami apa sih kemampuanku, apa sih talenta yang ada dalam diriku. Ketika kita bertanggung jawab, ketika kita mengelola, ketika kita berjerih payah, berjerih lelah untuk dapat memanfaatkan apa yang kita miliki. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana dengan bacaan remaja 1 Samuel pasal 16 ayat 14-23. Walaupun firman ini saya tidak baca, tapi saya meminta buat adik-adik kami, buat seluruh pelayan KKR, silahkan dibaca firman ini. Bacaan remaja kita ini menunjukkan satu hal perbuatan orang yang memiliki kemampuan, yaitu Daud, yang sangat lihai sekali, yang sangat baik sekali bermain kecapi. Kemampuannya untuk bermain kecapi itu tidak dimiliki oleh semua orang. Kenapa Daud tahu orang semua dia pandai bermain kecapi? Karena orang lain pernah melihat, pernah mendengar bagaimana petikan kecapi yang dia mainkan. Sehingga ketika dia bermain kecapi, saatnya Saul dimasuki oleh roh jahat. Tapi apa yang diinginkan oleh Saul adalah dia memberikan ultimatum, mencari orang yang bisa memainkan alat musik kecapi ini. Dan memang yang mampu memainkan alat musik kecapi adalah Daud sendiri. Sehingga Saul bisa dibebaskan dari ikatan roh jahat. Dan dia memperoleh ketenangan dalam jiwanya. Talenta seseorang bisa menyelamatkan orang lain. Talenta seseorang bisa membebaskan orang lain dari rasa ketakutan, dari belenggu roh jahat. Bahkan membawa dia dan menggiring orang yang ketakutan datang kepada Tuhan. Daud adalah orang yang memakai dan memaknai kemampuannya untuk dapat menunjukkan yang terbaik di mata Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku? Bagaimana dengan pelayan-pelayan KKR? Bagaimana dengan adik-adik kami sekalian? Asah kemampuan sejak dini. Ingat, kita pasti ada kemampuan kita diberikan oleh Tuhan. Jangan pernah merasa iri terhadap kemampuan orang lain. Tapi tanya diri kita, lihat diri kita. Apa yang Tuhan titipkan kemampuan di dalam diri kita? Pakai dan gali itu.
Ketika kita memakai dan gali, kita kembangkan, kita bertanggung jawab, dan yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, hidup kita terarah, hidup kita bertanggung jawab di mata Tuhan. Agar senantiasa seluruh adik-adik kita yang kita ajar buat seluruh pelayan KKR, mampukan mereka percaya diri, memiliki kemampuan khusus yang diberikan oleh Tuhan. Tampilkan kemampuan mereka, perhatikan, lihat di mana letak-letak kemampuan, talenta yang dimiliki oleh adik-adik kita. Guru-guru KKR ataupun pelayan KKR juga memiliki kemampuan. Mari kita berikan untuk Tuhan. Sekecil apapun kemampuan kita, syukuri itu. Dan kita pakai untuk memuliakan nama Bapa di sorga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Buat firman yang bisa kami renungkan di minggu ini. Tuhan berkati, Tuhan jadikan ini sebagai pegangan bagi kami. Buat seluruh pelayan KAKR dimanapun berada. Berkati mereka Tuhan, mampukan mulut mereka berkata-kata tentang Engkau. Firman yang menjadi dasar renungan di hari Minggu ini menjadi berkat dan kekuatan. Sehingga talenta-talenta yang Kau titipkan bagi kehidupan kami anak-anak-Mu semakin nyata dan bermakna, dapat manfaat dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.